Halo teman-teman, teman-teman tahu nggak sih apa itu revolusi mental? Belum tahu? Yuk sama aku mengetahui tentang apa itu revolusi mental. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswa semester 1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Pemerintahan kelas A 2024. Di sini kami sedang melakukan penelitian mengenai revolusi mental, terutama pada bimbingan konseling. Dan juga di sini penelitian kami sebagai penyelesaian tugas akhir kami dari Ibu Suryaningsih SPDMH. Maka dari itu, yuk kita mengetahui tentang apa itu revolusi bersama Kepala Prodi Bimbingan Konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan nih untuk mewawancara Ibu Yasinta sebagai Kepala Prodi dari Prodi Bimbingan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah. Ibu, saya ucapkan dulu sebelumnya terima kasih sebanyak-banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk kami untuk bisa melakukan penelitian kami dan menyelesaikan tugas kami. Nah, Ibu, mungkin saya akan mengenalkan diri saya dulu. Sebelumnya saya Andisa Razara, boleh disapa di sana, dan saya adalah mahasiswa semester 1 pemerintahan ilmu dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Ini sesuai rencana awal kita, yaitu untuk mewawancarai Ibu mengenai revolusi mental. Jadi Ibu, mungkin Ibu boleh kenalan dulu Ibu, mengenalkan diri Ibu, latar belakang Ibu bagaimana, tentang background pendidikan Ibu, terus Ibu kan tadi sebelumnya ada bilang juga Ibu dari kerja, mungkin tentang sedikit kehidupan Ibu boleh juga. Jadi saya ini saat ini menjabat sebagai Kaprodi di Bimbingan Konseling FKIP UMU ya. Jadi awal karir itu sudah masuk umur di tahun 2014. Jadi di tahun 2014 itu dulu awal karirnya di psikologi. Baru di tahun 2018 itu terangkat menjadi PNS, masuknya di FKIP kayak gitu. Jadi background pendidikan saya sebenarnya bukan bimbingan konseling, tetapi di psikologi ya kan. Dulu saya lulusan dari Medan Universitas Islam Indonesia. Kemudian saya merantau ya dapat pekerjaan di sini. Itu kan awal karir di psikologi 2018 baru menjadi dosen tetap di FKIP BKU. Berarti udah sekitar Udah lama, udah 10 tahun ya. Sekarang 2024. Awal karir itu 2014. lama banget udah ya, lumayan ini Bu. Nah Ibu berarti awal mulanya berarti emang dari prodi psikologi, Ya. sempat ngajar di psikologi di Fisip Unmul berarti Ibu baru tanya Sampai 2017. Karena waktu itu saya resign di 2017, 2018 itu saya hamil melahirkan, baru mulai karir lagi di tahun 2018, baru aktif lagi sebagai dosen gitu di FKIP. Oke Ibu, sebelum masuk ke sesi yang paling utamanya, saya mungkin boleh izin memperkenalkan teman-teman saya ya Ibu. Silakan. Oke Ibu, jadi ini ada Gladys, bisa biasa dipanggil Edis. Dia sebagai yang mengatur kamera, mengedit video-video setelah ini. Dan lalu ada Nisa, dia sebagai yang membantu saya membuat naskah untuk saya wawancara hari ini. Betul sekali Ibu. Lalu ada Bella. Bella dia sebagai yang mencatat hasil wawancara hari ini, sebagai yang mencatat notulensi ya. Lalu ada Sena ini Bu yang nanti setelah ini akan membuat laporan. Iya. Baik. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya sekali lagi. Mungkin boleh saatnya ini Bu kita mulai masuk ke sesi selanjutnya. Menurut Ibu atau pendapat Ibu mengenai revolusi mental di kalangan mahasiswa dan para akademisi di Prodi Bimbingan Konseling ini, menurut Ibu gimana? Tentang revolusi mental ini, perkembangannya bagaimana terutama di BK? Oke ya, sebelum kita mungkin bicara jauh ya tentang revolusi mental, jadi kita harus paham dulu kan apa itu yang dimaksud dengan revolusi mental. Jadi memang revolusi mental itu kan bagaimana cara berpikir masyarakat yang sudah matang gitu ya, dalam berbagai aspek kehidupan lah, baik itu di sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya gitu. Kalau ditanya terkait dengan perkembangannya ya karena kita memang institusi pendidikan. Betul. Ya kan, jadi memang perkembangannya itu kan berproses ya kan. Kalau untuk dosen-dosennya sendiri di kalangan sini ya kan, karena memang
untuk menjadi dosen kita Betul, iya. ada seleksinya, kemudian setelah masuk kita ada latsar kayak gitu kan. Jadi memang ya sudah bisa dibilang sudah ada seleksinya lah ya, jadi tidak usah diragukan kayak gitu kan untuk revolusi mental tersebut gitu. Tapi memang Mbak ini kayaknya harus dikasih. Nah, jawaban tadi berarti artinya untuk dari akademisinya sekarang, dari akademisinya sendiri itu udah nggak usah diragukan lagi ya tentang revolusi mental, sudah harusnya aman. sih harusnya seperti itu ya, meskipun memang dalam perkembangannya kan kita terus belajar kayak gitu ya. Tapi untuk menjadi seorang akademisi kan kita memang dibekali hal itu ya kan. Jadi awal masuk, nah itu kita sudah dibekali latsar ya kan. Latsar itu sebenarnya isinya ya terkait tentang bagaimana kita bisa memiliki mental yang baik kan, seperti itu. Jadi artinya ketika kita menjadi akademisi, bagaimana kita bisa matang ya menghadapi tantangan ya yang ada di permasalahan di tempat kerja kita kan, seperti itu. Nah, lu Bu, kalau untuk dari sisi mahasiswa yang ada di bimbingan konseling itu sendiri gimana? Kalau dari pandangan Ibu? Nah itu juga sih ya, sekarang mungkin teman-teman juga bisa mengobservasi lah ya, mengobservasi kemudian melihat ya kan bagaimana sih anak sekarang yang kita kenal dengan Gen Z ya, Gen Z ya. Jadi memang kalau Gen Z ini kan terkenal mereka itu secara teknologi kan maju ya kan, tapi memang secara mental itu Ya, mungkin masih harus banyak belajar lagi gitu ya, karena memang sekarang ini kan zaman serba mudah ya, jadi serba instan kayak gitu kan. Jadi memang Gen Z ini kan memang tipe-tipe anak-anak yang katanya ya apa-apanya tuh pengen instan, jadi kayak daya gitu, juangnya kurang ya kan, susah dikit ngeluh itu ya meskipun mungkin tidak semuanya sih, sesuai kepribadian masing-masing lagi juga berarti ya Bu, sesuai dengan individunya masing-masing lagi, kembali lagi ke individunya. Lalu Bu, untuk kalau revolusi mental ini kan berkaitan dengan kemantapan mental yang sudah baik gitu. Kalau menurut Ibu sendiri ada nggak sih faktor-faktor untuk yang membentuk seseorang ini untuk mempunyai revolusi mental yang sesuai gitu? Banyak ya kan, banyak. Jadi kayak mental yang sehat ya kan kalau kita bicara tentang revolusi mental kan pastinya dari mental yang sehat kan, seperti itu kan. Mental yang sehat itu kan sebenarnya terbentuk bahkan dari sebelum kita lahir sih ya kan, terbentuk dari sebelum kita lahir kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita sekarang ini sebenarnya dilihat dari prenatal ya, kesiapan orang tua kita ya kan sebagai orang tua kayak gitu kan. Kemudian pada saat hamil itu bagaimana mungkin emosi membentuk janin ya. Kemudian setelah lahir itu bagaimana bentuk parenting seperti itu kan. Jadi itu juga membedakan bagaimana orang yang satu dengan orang yang lain itu memiliki sehat mental seperti itu kan. Kemudian nanti tidak hanya terbentuk oleh bagaimana parenting daripada orang tua kita yang dibawa oleh masing-masing kita gitu kan, tetapi juga ada kaitannya juga gitu dengan lingkungan ya kan, karena anak itu lingkungan keduanya itu adalah lingkungan ya kan, lingkungan yang membentuk diri dia kan lingkungan selain rumah selain rumah, selain turunan herediter dari orang tua gitu kan, yang membentuk juga lingkungan ya. Jadi lingkungannya seperti apa dulu gitu kan. Jadi kalau misalnya lingkungannya sehat, baik ya, maka bisa jadi yang terpapar pada dirinya kan juga baik gitu kan. Sebaliknya kalau misalnya nggak sehat, nggak baik ya, maka akan terpapar ikut juga gitu kan. Jadi selain herediter, lingkungan, kemudian ada pendidikan. Pendidikan itu juga membentuk sih Mbak ya kan. Jadi kalau misalkan pendidikannya baik ya, otomatis anaknya juga akan banyak belajar sesuatu yang baik juga dari situ, yang membentuk diri dia menjadi orang yang baik seperti itu. Oke Ibu, dari faktor-faktor sudah Ibu jelaskan kan Ibu tadi di awal Ibu ada menyebutkan kalau untuk dari mahasiswa itu ada bukan permasalahan sih, tapi lebih ke pandangan Ibu tentang kalau Gen Z itu ya dari mentalnya emang agak lemah gitu, agak
agak gampang menyerah dan segala macamnya. Berarti itu kan selama jadi yang diobservasi ya, iya, kelihatannya sebagian seperti banyak itu. ya, Iya. bukan berarti kan Bukan kita menjustifikasi iya, sih, bukan semua juga. tapi memang kenyataannya ada yang memaparkan seperti itu, terpaparnya kan seperti itu. Nah, berkaitan dengan itu Bu, dari bimbingan konseling sendiri ini tuh kayak dari akademisinya sendiri, apakah ada observasi begitu? Jadi kayak apakah ada penelitian lebih lanjut mengenai mahasiswa-mahasiswanya untuk mengenai mental-mentalnya mereka, tentang revolusi mental ini kepada mereka gitu, tentang permasalahannya mereka gitu, atau tentang apa faktor-faktor yang bisa memberi mereka tuh jadi untuk di revolusi mental ini mereka kurang gitu. Apakah ada Ibu? Ya kalau misalnya observasi rasanya nggak mesti yang harus formal ya. Iya, betul. Ya maksudnya saya yakin lah dosen-dosen kalian pun tanpa melakukan penelitian bagaimana kalian di kelas mereka udah bisa mengobservasi ya kan, karena hari-hari kan pasti ketemu kayak gitu. Jadi kalau penelitian secara formal itu ya jelas kami karena kami BK ya kan pasti lingkungan ya, ruang lingkup penelitian kami itu hal-hal yang berkaitan dengan mental kan, seperti itu kayak gitu. Tapi kalau mahasiswa sebenarnya dengan kami melakukan pelajaran setiap hari itu sudah terbaca kayak gitu kan. Jadi justru anak BK ini sebenarnya banyak juga permasalahan kayak gitu kan. Banyak juga permasalahan karena memang kan mereka juga gen Z kan seperti itu. Nanti 3 tahun lagi kita akan menghadapi yang namanya generasi alpha kan, kayak gitu, baru lagi mungkin akan lebih banyak lagi tantangannya seperti itu. Tapi ya kan untuk membentuk mereka menjadi memiliki revolusi mental yang baik itu sebenarnya juga secara tidak langsung sudah kami berikan ya kan di pelajaran-pelajaran ya dong ya kan nggak mungkin juga, kan nggak mungkin kan mereka dipersiapkan menjadi seorang konselor tetapi mereka nggak paham nggak siap kayak gitu kan. Jadi sebenarnya pembelajaran yang terpapar pada mereka itu membentuk diri mereka. Jadi itulah pembelajarannya. Itulah pembelajarannya sebenarnya sepanjang mereka kuliah di BK seperti itu. Nah, berarti bahasanya tuh berarti dari untuk BK mahasiswanya sendiri berarti mereka udah mendapatkan solusinya itu dari pembelajaran mereka sendiri itu sebetulnya. Dan kami juga kan di sini punya lab ya. Kami di sini juga punya lab. Jadi lab ini tidak hanya memfasilitasi ya kan kebutuhan masyarakat terkait tentang mental yang sehat dan lain sebagainya, tetapi yang diutamakan kan pasti mahasiswa kami juga kayak gitu kan. Jadi kalau memang ada keluhan yang sifatnya udah terlalu parah kayak gitu kan, mereka diberikan akses bebas kok untuk bisa menemui kami ya sebagai dosen PA-nya, sebagai kaprodinya, atau sebagai kami sebagai praktisi konselor di sana kayak gitu. Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk dari jawabannya ternyata dari pertanyaan-pertanyaan saya ini udah terjawab lagi Bu, dari semua itu sudah terjawab. Nah jadi Bu, mungkin kalau untuk pertanyaannya sekedar sampai itu cukup. Jadi boleh mungkin biar ada nggak sih hal yang mungkin harus yang kami lebih tahu lagi gitu tentang di bimbingan konseling ini lagi tentang revolusi mental lagi nih. Lebih jauh gitu gambarannya. Betul ya kan. Jadi kan revolusi mental itu kan sebenarnya kata-kata yang menggambarkan bagaimana kita sebagai orang itu memiliki pola pikir yang baik, yang konservatif ya kan. Kemudian kita juga memiliki tidak hanya mental yang sehat tetapi juga karakter yang kuat kayak gitu kan. Kemudian harapannya adalah pendidikan itu tidak hanya membentuk kita dalam segi kognitif menjadi anak yang pintar ya kan, tetapi juga memiliki sopan santun ya kan, hormat menghormati ya kan, kemudian juga tanggung jawab ya kan, menghargai kayak gitu kan. Jadi buat apa sih kayak gitu kan kita pintar secara kognitif tapi kita nggak memiliki mental yang baik ya kan, harus punya motivasi yang baik ya kan, mereka harus memiliki kecerdasan emosi yang baik, religiusitas yang baik gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Berarti emang pada dasarnya kecerdasan emosional mental yang baik itu tuh memang mempengaruhi kehidupan sehari-hari sekali. Iya dong. Baik Ibu. Nah ini sebetulnya kan sesuai saya bilang tadi, semua pertanyaan yang ada di sini tuh sudah terjawab semua perihal terkait apa yang ingin kami tahu, apa segala macam sudah kami ketahui. Jadi bisa dibilang udah selesai ini Bu, sampai sini aja. Mungkin
sekarang ya alhamdulillah udah selesai kita Bu, sudah mendapatkan informasi yang sangat banyak dari Ibu, apalagi tentang dari mahasiswa BK-nya sendiri itu bagaimana akademisi menghadapinya segala macam. Sebenarnya memang sesuai sekali ya Bu, akademisi dari BK dengan bahan penelitian kami tentang revolusi mental gitu. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Yasinta sebagai kepala prodi dari bimbingan konseling ini. Baik teman-teman semua, jadi untuk hari ini alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali informasi yang sangat membantu kita dan memahami kita untuk lebih baik dalam mempelajari tentang kecerdasan emosional kita. Jadi terima kasih teman-teman semua yang telah mau membantu dan ya, ibunya sangat membantu juga ya. Jadi kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Sinta, kepada Ibu Suryaningsih, terutama selaku dosen pengajar kami yang telah memberikan tugas kami untuk mengobservasi lebih jauh tentang revolusi mental. Baik, Ibu, sampai sini pertemuan kita. Sampai sini mungkin wawancara kita, mungkin di lain waktu ada lagi tugas-tugas kami yang harus mengobservasi tentang kesehatan mental, tentang hal-hal sosial lainnya lagi. Mungkin insyaallah Ibu Sur tuh senior kami senior kami, sudah sangat senior sekali, tapi beliau sangat low profile sekali ya. Lalu kemudian juga beliau juga contoh senior yang sampai saat ini itu banyak karya-karyanya. Jadi memang contoh kami sekali ya. Pokoknya salam buat Bu Sur. Ibu, jadi kalau misalnya mau di probing ya, ini udah nih Bu, disampaikan sama dosen kami, ternyata masih ada kurang, silahkan kalau misalnya mau probing balik lagi ya. Jadi terima kasih banyak Ibu sekali lagi, terima kasih semua teman-temannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.